Jelas saya merasa bahagia dengan kegiatan hari ini. Saya berasa senang dan terima kasih kepada Ibu Ida yang sudah memaparkan bagaimana cara merumuskan visi sekolah melalui kalimat lengkap dan menggunakan tahapan-tahapan bagian. Terima kasih. Semoga apa yang sudah saya paparkan atau saya presentasikan pada hari ini dapat diimplementasikan di sekolah TK Negeri Pembina untuk merumuskan visi sekolah. Terima kasih. Yang saya hormati Ibu Pengajar Praktik, Ibu Eli dari SPD. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Hanta Ibu Dr. Musmina SPD. Yang kami hormati CGP Angkatan ke-9 Ibu Ida Farid SPD, serta rekan-rekan guru yang kami hormati. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, nikmat dan karunia kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di tempat yang berkah ini dalam acara pendampingan individu calon guru perangkat angkatan 9. Jangan lupa pula sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan pada berikutnya. Terlebih dahulu izinkanlah saya untuk membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, tiga sambutan dari Kepala TK Negeri Pembina Karawang, empat sambutan dari pengajar praktik, lima acara inti guru penggerak memfasilitasi pertemuan forum diskusi, keenam pengajar praktik memberikan penguatan terhadap proses diskusi, dan terakhir doa dan penutup. Mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pada acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Maya Damayani. Pada Ibu Maya, kami persilakan. Mohon maaf, hadirin di rumah berdiri.
Dan kita lanjutkan ke acara berikutnya yaitu sambutan dari para rekan pembina. Itu hajatnya yang diluruskan. Terima kasih kepada Ibu Hajar Nurul Musliminah yang akan memberikan sambutannya. Dan kita lanjutkan dengan sambutan yang berikutnya yaitu sambutan dari Ibu Pengajar Praktik pada Ibu Elia SPD yang bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Ibu Praktik Pengajar CGP Angkatan 9 di TK Negeri Pembina, yang mana pada hari ini kita berkumpul di sini. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, pada segar-segar, meskipun ini dalam suasana yang sangat panas sekali. Ini waktunya kita rehat, waktunya istirahat, namun kita tetap semangat demi teman kita Ibu Ida Farida, semoga sukses ya. Selanjutnya teman-temanku, ibu-ibu guru, terima kasih atas supportnya kepada Bunda dan juga atas waktunya, di mana ibu-ibu ini sangat antusias banget ya, karena memang CGP ini adalah program yang harus dilaksanakan oleh guru ya. Bagaimanapun juga kita harus tetap mengikuti ya, mengikuti. Kalau memang kita mampu, maka sok silakan. Guru sangat support, sangat memberikan motivasi kepada ibu guru yang memang benar-benar siap dengan waktunya untuk meluangkan, untuk menyisihkan waktunya di saat dengan kegiatan dengan tugasnya sebagai guru, tapi dia menyempatkan untuk ikut CGP. Luar biasa ya. Kita kepala sekolah di sini hanya mensupport saja. Mudah-mudahan pada sukses, dan di sini ada 3 orang yang CGP. Mudah-mudahan yang lainnya bisa menyusul. Terima kasih kepada Ibu Pengajar Praktek yang telah memberikan bimbingan ataupun ilmunya, sehingga Bu Ida bisa terus maju ya, sehingga sampai akhirnya lulus, dan itu harapan kami dari sekolah ya. Mudah-mudahan dengan adanya CGP TK Negeri Pembina itu menjadi yang yang beda lah gitu ya, karena memang ini CGP benar-benar luar biasa belajar ini ya, belajar dari ini sebelum ke yang lain harus praktekkan ke lembaganya sendiri, seperti apa sih CGP itu ya. Jadi dipraktekkan hasil daripada sekian lama beliau latihan dan sekolah belajar, praktekkan di lembaganya atau diterapkan di lembaganya masing-masing. Itu pun sudah saya terlihat, alhamdulillah ya, tidak mengecewakan. Kami hanya bisa, dan sekolah itu hanya bisa mensupport dan memfasilitasi dengan sarana yang seadanya di sekolah ini, di lembaga ini. Mudah-mudahan semuanya itu menjadi yang terbaik gitu ya, yang terbaik khususnya buat CGP tersebut dan juga buat lembaga tersebut. Gitu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kumaha damang? Maaf ya Bu, suara saya sudah mulai habis nih. Turut setiap hari. Terima kasih untuk kedatangannya pada Ibu Guru TK nih yang cantik-cantik ya, selalu sehat, selalu ceria. Hari ini saya nama saya Yayana, PT 09 Pengajar Praktek Kabupaten Karawang, calon guru penggerak angkatan 9. Kebetulan TK Pembina untuk angkatan 9 ada CGP yang sangat super ya Bu, serba bisa, sama dengan senior-seniornya. Ada berapa ya? Sebelumnya ada 2. Ibu boleh berkenalan Ibu. Saya merasa bangga ya bisa mendampingi Ibu Ida di sini. Untuk kenalan saya. Saya Bayang dan tugas saya
Terima kasih Ibu CGP dan guru lainnya. Saya senang sekali, merasa bangga ya Bu ya, bisa berkolaborasi bersama-sama dengan Ibu. Nah Bu, untuk sesi kita kali ini saya mohon bantuannya ya pada Ibu, karena memang Bu Ida itu sudah memasuki modul 1.3 ya Bu ya. Di situ Bu Ida mempelajari materi tentang isi guru penggerak dan prakarsa perubahan. Pastilah seorang CGP itu mempunyai misi ya Bu. Kemudian sekolahnya juga pasti ada isi tersendiri. Di sini kita akan berkolaborasi bersama ya. Apakah visi Bu Ida itu sudah selaras dengan sekolah? Di mana nanti kita akan berdiskusi tentang kalimat pembuka. Bu Ida tidak berhak merubah visi sekolah yang sudah ada. Mungkin jika hasil dari diskusi ini memungkinkan untuk merubah visi itu bisa, tapi di tahun ajaran berikutnya. Tapi mungkin yang lebih baik di visi sekarang ya Bu ya, berarti tidak serta-merta bisa merubah visi yang ada. Demikianlah sambutan dari saya mohon kerjasamanya. Saya banyak ucapkan terima kasih. Mungkin Bu Ida tidak hanya di pendampingan 2 saja, membutuhkan kolaborasi dari rekan sejawatnya. Nanti di modul 3, modul 4, dan modul 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Eli Ismede yang telah bersamanya. Dan marilah kita mengingat kepada acara inti, yaitu guru penggerak memfasilitasi pertemuan forum diskusi. Anggap ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada supportnya kepada Ibu pengajar praktik juga, Ibu dan rekan guru semuanya yang selalu mendukung saya. Alhamdulillah, aturkan pada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, izinkan hari ini saya akan sedikit berbagi ilmu tentang tentang visi guru penggerak dan prakarsa perubahan. Puisinya, aku melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai liar, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting pantai liar itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah menguning menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Lebat dan gunung-gunung lainnya, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang mendengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur pelaran, bukan lagi pangkur pelaran yang mendengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Alessio dari Mampu, bukan lagi aku mendengarkan lagu Alessio, aku mendengar Indonesia.
Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang berbinar-binar, Pak Merdeka! Pak Merdeka! Pak Merdeka! Aku bukan lagi melihat manusia. Aku melihat Indonesia. Aku melihat Indonesia karya kita akan mengadakan diskusi penyelarasan visi dan krasa perubahan sekolah. Kita mulai dari teman-teman. Hari ini saya sebenarnya ketika diskusi aku jadi mungkin sudah dapat kecil ya. Pastinya teman-teman semua juga semua sudah paham apa itu visi, apa itu tujuan visi untuk sekolah. Sekedar mengingatkan, saya akan memberikan gambaran sekilas tentang pendidikan. Secara umum, pendidikan diartikan sebagai perukunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik pada manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tuntunan pendidikan itu, menurut ilmu pendidikan, hubungan antara desa dan keadaan itu terdapat adanya konvergensi. Artinya keduanya dalam kehidupan manusia sama artinya dengan soal perlu tidaknya pemeliharaan pada tumbuh kembangnya tanaman. Misalnya ya, kalau suhu kerja yang baik, dasarnya jatuh pada yang anti baik, air yang cukup, mendapatkan sinar matahari yang cukup, baiknya keadaan tanaman itu. Sekilas tentang asas pendidikan di Hajar Dewantara. Di Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara dalam memberikan ilmu atau berfaedah untuk kecakapan mendidik anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan itu sendiri memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar dia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai seorang anggota masyarakat. Kita sudah menerapkan, kita pembina sudah menerapkan kurikulum merdeka yang kita mewujudkan generasi muda yang memiliki profil pelajar Pancasila. Ingatkan kembali profil ada 6 profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan bertakwa mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong serta berkebinekaan global. Nah, untuk mencapai profil pelajar Pancasila tadi, tentunya kita sebagai seorang guru harus memiliki nilai dari penggerak. Nilai guru penggerak itu yaitu berpihak pada murid, kolaboratif, mandiri, inovatif, dan reflektif. Selain nilai, kita juga harus memiliki peran. Peran guru penggerak itu menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, menggunakan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Di sini saya sebagai calon guru penggerak mempunyai imajinasi tentang ya. Nah, sebelum saya memaparkan apa imajinasi saya tentang murid yang saya harapkan, kita tentunya harus memahami dulu tentang visi ya, pengertian visi. Visi itu yaitu tujuan masa depan
cita-cita apa yang ingin dilakukan. Visi adalah gambaran besar atau gambaran secara keseluruhan apa yang diinginkan. Nah, untuk visi sekolah itu sendiri pengertiannya, visi sekolah merupakan gambaran ideal sekolah, inspirasi bersama yang ingin diwujudkan dan mendorong semua orang bergerak mencapai tujuan. Semuanya harus berdampak pada seluruh warga sekolah, terutama pada murid. Jadi tujuannya semuanya memperpihakan pada murid ya Bu ya. Oke. Nah inilah imajinasi tentang kurikulum di masa depan. Saya mimpikan ini Bu. Visi saya itu mewujudkan sekolah yang aman dan nyaman demi peserta didik yang berprestasi, bernalar kritis, kreatif, serta berpendidikan. Ibu, saya mau sedikit bertanya, boleh? Boleh. Tentunya kita sudah mempunyai misi sekolah yang biar kemarin. Nah, sedikit mengingatkan kembali untuk mencapai visi tersebut. Visi, boleh? Ada yang mau menjawab? Dapat hadiah? Dapat hadiah berupa 1 buah kue mangkuk. 1 visi sekolah kita. Maka lumayan asik. Ya. Kalau dibilang kita menunjukkan, saya akan menunjukkan kebetulan ini adalah mendidik bagaimana anak berdiri. Nah, ini sejalan dengan aturan sekolah yang haruskan anak harus diantar dan dijemput setiap hari, meskipun memang ada saat ini kita berjalan 3 bulan dan 3 bulan kita berjalan, memang masih ada orang yang menunggu. Tapi kalau kita dari konservasi memang sudah dikatakan 80%. Artinya kegiatan yang sudah kita lakukan itu sudah berjalan dengan visi yang itu ya. Terima kasih. Terima kasih pada yang sedang memberikan penjelasan terlebih kepada Ibu PP ya. Ibu PP kan barangkali kan belum mengetahui ya Bu Mai, apa sih yang sudah kita lakukan untuk mencapai visi sekolah. Hadiahnya saya berikan, silakan Ibu Mai. Aku dapat. Oke, terima kasih Ibu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Dengan pembelajaran kurikulum merdeka, memberikan kebebasan kepada anak untuk berkreativitas. Jadi ketika kita menentukan memberikan pilihan kepada anak untuk membuat kreativitas apa yang ingin mereka lakukan, kita tidak lagi mengatakan harus sama menghasilkan satu yang sama, tapi mereka memilih, Bu, aku ingin bersedia kreatif untuk membuat seperti ini. Itu kegiatan yang kita lakukan untuk mencapai visi. Dengan anak harus berpikir kritis dan kreatif. Salah satunya seperti itu. Tepuk tangan. Ini video loh, lanjutin. Ya. Nilai Bu imajinasi itu tentang kurikulum di masa depan. Selanjutnya Bu Cikgu. Ya. Nah, kita akan mulai dengan kalimat tembak yang tentunya tidak pernah ya Bu ya. Jadi di sini ada 6 kalimat tembak yang nanti saya akan meminta tolong ibu-ibu, saya akan membagikan post-it, nanti ditempelkan urutannya Bu ya, nanti ada di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya Bu ya. Di sini kalimat tembaknya yaitu 1, saya
saya memimpikan murid-muridnya. 2. Sekolah saya percaya bahwa murid adalah lanjut. 3. Sekolah saya mengutamakan titik-titik. 4. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa titik-titik. Guru di sekolah saya yakni untuk titik-titik. Lanjut. Guru di sekolah saya paham bahwa titik-titiknya diisi dan titik air hujan itu ya. Satu kata, satu pertanyaan Ibu. Satu-satu dulu aja ya. Satu-satu aja Bu. 3. Sekolah saya percaya bahwa adalah kalimat ketiga yaitu sekolah saya mengutamakan keempat, murid di sekolah saya sadar betul bahwa selanjutnya guru di sekolah saya yakin untuk dan paling keempat yang menerapkan itu guru di sekolah saya paham bahwa terima kasih teman-teman semuanya yang sudah sangat membantu ya kita lanjut di kerjaan ya. Pertanyaan kali pertama, saya memimpikan murid-murid ya. Nah di sini saya memimpikan murid-murid yang kreatif, aktif, dan mandiri. Setuju Ibu? Iya Bu. Lalu yang kalimat kedua, sekolah saya percaya bahwa murid adalah aset sekolah yang memiliki talenta dan keunikan yang harus dikembangkan. Ya, betul. Murid kita itu adalah benar aset sekolah yang baik, yaitu untuk mendukung fisika yang harus dikembangkan. Setiap pribadi itu unik tentunya. Ketiga, sekolah saya mengutamakan pembentukan budi pekerti, akhlak, dan adab dalam dirimu. Setuju Ibu? Setuju. Tentunya secerdas apapun kalau kita tidak ada adabnya,
seperti tidak ini ya Bu, tidak berguna ya. Berguna tapi hanya untuk diri sendiri, mungkin merugikan orang lain. Lanjut keempat, murid di sekolah saya sadar betul bahwa dirinya belajar dan dididik untuk menjadi insan yang kompeten, berakhlak mulia dan cerdas. Gimana Ibu? Setuju? Cerdas dan berakhlak mulia serta kompeten. Oke. Lanjut, guru di sekolah saya yakin untuk dapat mewujudkan visi sekolah impian. Gimana nih? Setuju banget dong ya. Dan juga guru merupakan aset penting untuk mencapai visi sekolah. Setuju Ibu? Setuju. Berikutnya, guru di sekolah saya paham bahwa pentingnya kolaborasi untuk mengembangkan potensi murid untuk mendapatkan aset yang ada pada murid, serta untuk mencapai cita-cita bersama mewujudkan pendidikan yang sesuai dengan kurikulum. Gimana Ibu? Setuju? Setuju? Coba kalau setuju angkat tangannya ke atas atau tidak. Setuju. Setuju. Ya, demikian kalimat pembang sudah kita selesaikan. Terima kasih rekan-rekan guru yang sangat hebat dan luar biasa, semangat meskipun udara semakin memanas tapi tidak memanaskan hati, yang ada memanaskan semangat kita ya Bu ya. Ya baik, setelah kita membahas tentang kalimat pembang, kita telah kembali isi sekolah, rumusan isi sekolah kita negeri pembina, yaitu terwujudnya peserta didik yang berprestasi, disiplin, berwawasan lingkungan, profil pelajar Pancasila. Tentunya ini masih sangat selaras ya Bu ya dengan yang tadi juga visi saya. Alhamdulillah, semoga dengan memiliki kita dapat sepenuhnya mewujudkan visi sekolah kita. Tetap semangat, kita berkolaborasi untuk mencapai visi sekolah kita. Dan demikian memang acara penguatan salam guru bulan. Profil pelajar Pancasila. Ingatkan kembali profil ada 6 profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong serta berkebinekaan global. Nah, untuk mencapai profil pelajar Pancasila tadi, tentunya kita sebagai seorang guru harus memiliki nilai dari penggerak. Nilai guru penggerak itu yaitu berpihak pada murid, kolaboratif, mandiri, inovatif, dan reflektif. Selain nilai, kita juga harus memiliki peran guru penggerak itu menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, menggunakan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Di sini saya sebagai calon guru penggerak mempunyai imajinasi tentang ya. Nah, sebelum saya memaparkan apa imajinasi saya tentang murid yang saya harapkan, kita tentunya harus memahami dulu tentang visi ya, pembagian visi. Visi itu
yaitu tujuan, masa depan, cita-cita, hal yang ingin dilakukan. Visi adalah gambaran besar atau gambaran secara keseluruhan apa yang diinginkan. Nah, untuk visi sekolah itu sendiri pengertiannya, visi sekolah merupakan gambaran ideal sekolah, inspirasi bersama yang ingin diwujudkan dan mendorong semua orang bergerak mencapai tujuan. Semuanya harus berdampak kepada seluruh warga sekolah, terutama pada murid. Jadi tujuannya semuanya memperpihakan kepada murid ya, Bu ya. Oke. Nah, inilah imajinasi tentang kurikulum di masa depan. Saya mimpikan ini, Bu. Visi saya itu mewujudkan sekolah yang aman dan nyaman demi peserta didik yang berprestasi, bernalar kritis, kreatif, serta berpendidikan. Ibu, saya mau sedikit bertanya, boleh? Boleh. Tentunya kita sudah mempunyai misi sekolah yang kemarin. Nah, sedikit mengingatkan kembali untuk mencapai visi tersebut. Visi, boleh? Ada yang menjawab? Dapat hadiah? Dapat hadiah berupa 1 buah kue mangkuk. 1 visi sekolah kita. Maka rumahnya asik. Ya. Kalau dibilang kita butuhkan, saya akan menunjukkan kebetulan ini adalah bagaimana anak berdiri. Nah, ini sejalan dengan aturan sekolah yang anak-anak harus diantar dan dijemput setiap hari, meskipun memang ada saat ini tidak berjalan 3 bulan ya, 3 bulan tidak berjalan, memang masih ada orang tua yang menunggu. Tapi kalau tidak dari prosentasi memang sudah dikatakan 80%. Artinya kegiatan yang sudah kita lakukan itu sudah berjalan dengan visi yang ditunggu ya. Terima kasih. Terima kasih pada yang sudah memberikan penjelasan terlebih kepada Ibu PP ya. Ibu PP kan barangkali kan belum mengetahui ya Bu Mai, apa sih yang sudah kita lakukan untuk mencapai visi sekolah. Hadiahnya saya berikan, silakan Ibu Mai. Aku dapat. Oke, terima kasih Ibu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Dengan pembelajaran kurikulum merdeka kita memberikan kebebasan kepada anak untuk berkreativitas. Jadi ketika kita menentukan memberikan pilihan kepada anak untuk membuat kreativitas apa yang ingin mereka lakukan, kita tidak lagi mengatakan harus sama menghasilkan satu karya kita, tapi mereka memilih, bu aku ingin bersedia membuat seperti ini. Itu kegiatan yang kita lakukan untuk mencapai visi. Dengan anak harus berpikir kritis dan kreatif. Salah satunya seperti itu. Tepuk tangan. Ini video loh, lanjutin. Ya. Di imajinasi itu tentang kurikulum di masa depan. Selanjutnya Bu Cikgu. Ya. Nah, kita akan mulai dengan kalimat tentang yang tentunya tidak pernah ya Bu ya. Jadi di sini ada 6 kalimat tentang yang nanti saya akan meminta tolong ibu-ibu, saya akan membagikan wasit, nanti ditempelkan urutannya Bu ya, nanti ada di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya Bu
ya. Di sini kalimat tentangnya yaitu satu, saya memimpikan murid-muridnya. Dua, sekolah saya percaya bahwa murid adalah. Lanjut ketiga, sekolah saya mengutamakan titik-titik. Keempat, murid di sekolah saya sadar betul bahwa titik-titik. Guru di sekolah saya yakni untuk titik-titik. Lanjut, guru di sekolah saya paham bahwa titik-titiknya diisi dan titik air hujan itu ya. Satu kertas, satu pertanyaan Ibu. Satu-satu dulu aja ya. Satu-satu aja Bu. Tiga. Sekolah saya percaya bahwa adalah kalimat ketiga yaitu sekolah saya mengutamakan keempat, murid di sekolah saya sadar betul bahwa selanjutnya guru di sekolah saya yakin untuk dan kalimat keempat yang terakhir itu guru di sekolah saya paham bahwa terima kasih teman-teman semuanya yang sudah sangat membantu ya kita lanjut di kerjaan ya. Pertanyaan kalimat pertama, saya memimpikan murid-murid ya. Nah di sini saya memimpikan murid-murid yang kreatif, aktif, dan mandiri. Setuju Ibu? Setuju. Iya Bu. Lalu yang kalimat kedua, sekolah saya percaya bahwa murid adalah aset sekolah yang memiliki talenta dan keunikan yang harus dikembangkan. Ya, betul. Murid kita itu adalah benar aset sekolah yang baik, yaitu untuk mendukung fisika yang harus dikembangkan. Setiap pribadi itu unik tentunya. Ketiga, sekolah saya mengutamakan pembentukan budi pekerti, akhlak, dan adab dalam beribu. Setuju Ibu? Setuju. Tentunya secerdas
Dirinya belajar dan dididik untuk menjadi insan yang kompeten, berakhlak mulia, dan cerdas. Gimana Ibu? Setuju? Cerdas dan berakhlak mulia serta kompeten. Oke. Lanjut. Guru di sekolah saya yakin untuk dapat mewujudkan visi sekolah impian. Gimana nih? Setuju banget dong ya. Kita juga guru merupakan aset penting untuk mencapai visi sekolah. Setuju Ibu? Setuju. Berikutnya, guru di sekolah saya paham bahwa pentingnya kolaborasi untuk mengembangkan potensi murid untuk mendapatkan aspek yang ada pada murid serta untuk mencapai cita-cita bersama mewujudkan pendidikan yang sesuai dengan kurikulum. Gimana Ibu? Setuju? Setuju? Coba kalau setuju angkat tangannya ke atas atau balik. Setuju. Setuju. Ya, demikian dari Bang sudah selesai kita selesaikan. Terima kasih rekan-rekan guru yang sangat hebat dan luar biasa, sangat semangat meskipun udara semakin memanas tapi tidak memanaskan hati, yang ada memanaskan semangat kita ya Bu ya. Ya baik, setelah kita membahas tentang kalimat penutupan, kita telah kembali visi sekolah, rumusan visi sekolah kita negeri pembina, yaitu terwujudnya peserta didik yang berprestasi, disiplin, berwawasan lingkungan, inovatif, pelajar Pancasila. Tentunya ini masih sangat selaras ya Bu ya dengan yang tadi juga visi saya. Alhamdulillah, semoga dengan memiliki kita dapat sepenuhnya mewujudkan visi sekolah kita. Tetap semangat, kita berkolaborasi untuk mencapai visi sekolah kita. Dengan demikian memang acara penguatan salam guru bulan dan bertemu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dulu semuanya. Untuk mencapai visi itu sendiri tentunya diperlukan sebuah prakarsa perubahan. Apakah itu tentang prakarsa perubahan? Untuk melakukan prakarsa perubahan itu menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan inquiry apresiatif merupakan strategi perubahan kolaboratif yang berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif merupakan solusi strategi perubahan yang tidak dimiliki oleh pendekatan lainnya. Inquiry apresiatif mengaktualisasi potensi masing-masing individu dalam kelompok menjadi kekuatan yang luar biasa dalam melakukan perubahan. Adapun baca merupakan langkah-langkah yang mengikuti pendekatan inquiry apresiatif. Apa itu baca? Berikut adalah tahapan baca. Ini adalah langkah-langkah untuk melakukan prakarsa perubahan, di mana B-nya ini adalah buat pertanyaan. Tahap selanjutnya A, ambil pelajaran. Lalu G-nya itu yaitu gali impian.
J. Jabatan rencana dan berupa atur eksekusi. Seperti yang sudah tadi saya sampaikan, untuk mencapai visi itu penting sekali kita tahu betul aset-aset yang dimiliki, seperti aset sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sumber daya alam, serta kolaborasi seluruh stakeholder. Seluruh daya manusia itu tentunya kita sebagai guru, murid, dan kepala sekolah tentunya. Sedangkan sarana dan prasarana kita apa sih di sekolah ini yang bisa mendukung visi kita, seperti alat-alat edukasi, alat edukasi. Lalu untuk sumber daya alamnya, alhamdulillah TK kita itu sangat luas, banyak lahan-lahan tidur yang bisa kita gunakan, kita manfaatkan untuk mencapai visi sekolah. Semoga kita untuk selanjutnya ini benar bisa memanfaatkan lahan-lahan tidur sehingga bermanfaat. Lalu kolaborasi seluruh stakeholder, tentunya kita juga menjalin kerjasama yang baik dengan dinas pendidikan beserta dengan pengawas, tentunya kita untuk mewujudkan visi sekolah kita. Selanjutnya, nah ini adalah salah satu prakarsa perubahan yang saya buat, yaitu meningkatkan kreativitas siswa melalui kegiatan bermain menggunakan media Luspa. Untuk buat pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan, kekuatan atau aset atau potensi atau peluang, mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan prakarsa. Nah, pertanyaannya di sini yang akan kita bertanya itu, apa yang harus saya lakukan sebagai upaya meningkatkan kreativitas siswa dengan menggunakan Luspa yang ada di lingkungan sekolah? Pertanyaannya itu, lalu untuk daftar tindakan atau penyelidikan, bertukar pikiran dengan rekan sejawat juga dengan kepala sekolah untuk menggunakan media Luspa yang ada di sekolah agar bermanfaat untuk meningkatkan kreativitas siswa. Lalu berikutnya, tindakan apa yang diharapkan pada tahap ini dapat dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan, mendapatkan dukungan serta konfirmasi tingkat prioritas urgensi dari prakarsa perubahan yang dibuat. Untuk daftar tindakannya yaitu mencari informasi dari berbagai sumber tentang pemanfaatan Luspa sebagai bahan ajar. Selanjutnya, A. Ambil pelajaran. Pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan lanjutan untuk mengenali kekuatan atau aset atau potensi atau peluang lewat kegiatan penyelidikan, mengidentifikasi atau mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan inti positif. Tiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan bernada positif. Pertanyaannya diantaranya itu mencari tahu siapa yang pernah mengikuti pelatihan Luspa, bagaimana guru tersebut mendesain pembelajaran kelas dengan media Luspa. Berikutnya, aktivitas apa saja yang guru tersebut lakukan ketika menggunakan Luspa. Lalu, situasi seperti apa yang telah mendukung usaha menjadikan siswa pribadi yang kreatif. Selanjutnya, keterampilan apa saja yang sudah saya kuasai untuk mendukung usaha mencapai siswa yang mandiri dan kreatif. Adapun untuk daftar tindakan atau penyelidikan yaitu
melakukan pengamatan langsung, melakukan wawancara dengan rekan sejawat, mencari referensi dari berbagai sumber tentang pembelajaran yang menyenangkan dan dapat meningkatkan kreativitas siswa, lalu mencari tahu dan mencatat bagaimana guru melaksanakan pembelajaran dengan media Ruspan. Tahap selanjutnya yaitu gali mimpi. Dari tahapan gali mimpi ini diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud, membuat bayangan dan gambaran masa depan yang mumpuni karena digali dari masa lalu yang positif. Jadi kesimpulan prakarsa ini adalah melakukan sesuatu yang baik menjadi lebih baik lagi. Adapun pertanyaannya yaitu, apa kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran yang menggunakan media Ruspan dapat meningkatkan kreativitas siswa terjadi. Untuk daftar tindakan penyelidikan yang saya lakukan yaitu membuat daftar kesepakatan atau aturan di kelas bersama siswa. Selanjutnya bersama guru dan siswa membuat harapan dan mengevaluasi mengenai proses pembelajaran. Selanjutnya tahap berikutnya yaitu jabaran rencana. Pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan, baik langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera atau langkah berani serta terobosan yang akan memudahkan keseluruhan proses pencapaian. Pertanyaannya adalah, apa langkah paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan untuk mengembangkan kreativitas siswa menggunakan media Ruspan? Apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk melakukan penguatan praktik kelas? Adapun untuk tindakan yang diharapkan pada tahap ini yaitu bagaimana mengukur kemajuan dan proses peningkatan kreativitas siswa. Untuk daftar tindakan atau penyelidikan yaitu dengan menyiapkan bahan-bahan Ruspan beraneka warna dan beraneka jenis, lalu membuat penataan ragam lain yang menarik minat belajar anak. Selanjutnya memberikan pengalaman melalui tontonan video pembelajaran. Nah, untuk tindakannya yaitu membuat tabel indikator ketercapaian siswa. Tahap terakhir yaitu atur eksekusi. Kita akan mengatur eksekusi yang terakhirnya. Tentunya kita akan bekerja sama dengan seluruh stakeholder. Demikian pemaparan dari saya tentang prakarsa perubahan sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas saya merasa bahagia dengan kegiatan hari ini. Saya merasa senang dan terima kasih kepada Ibu Ida yang sudah memaparkan bagaimana cara merumuskan visi sekolah melalui kalimat Ruspan dan menggunakan tahapan-tahapan pembagian. Terima kasih. Semoga apa yang sudah saya paparkan atau saya presentasikan pada hari ini dapat diimplementasikan di sekolah TK Negeri Pembina untuk merumuskan visi sekolah. Terima kasih.